Harapan Pak Presiden untuk bisa menggerakkan ekonomi juga di momen pasca Lebaran ini. Pak Maman berarti pure anggaran dari UMKM ya itu? Enggak, ini pos anggarannya semua di pokoknya ada di Kementerian. Pokoknya ada di Kementerian. ya pokoknya ada. Bro Anies, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Mas Anies. Jadi begini teman-teman, sekarang itu ya kita tuh nggak perlu susah-susah ya. Kalau mau kritik pemerintah, kritik apa itu anggota DPR, kementerian atau segala macam lah gitu ya, kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Udah kita nggak perlu lagi pakai data lagi, nggak perlu udah. Apalagi kita sampai riset ke sana kemari, terus cari link yang bisa dipertanggungjawabkan, nggak perlu lagi tuh, nggak perlu benar-benar. Udah, pokoknya kita kritik pemerintah, posting aja, udah gitu. Nanti kalau ada yang tanya gitu kan ya, cuma kritik aja, tapi nggak ada datanya, tapi nggak ada link bisa diterjemahkan. Mana datanya, mana linknya, jawab aja, pokoknya jawab aja gitu. Pokoknya ada. Jawab aja lagi, pokoknya ada. Emang dia aja yang bisa ngomong, rumpi deh. Bener-bener gitu. Aduh, cengtet. Mulai sekarang kayaknya kalau gue bikin konten nggak perlu riset deh. Gue usah ngapain. Capek. Mending gue ngebacot aja. Terus habis itu kalau ada yang nanya, mana referensinya, mana datanya? Ya pokoknya ada. Orang dia aja boleh, masa gue nggak boleh gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantan guru ngaji Presiden Prabowo yang bernama Ustadz Sambo yang mengatakan harus mengawasi Teddy, pengaruh Teddy ya. Mantan guru ngaji Prabowo mengatakan perlu diawasi sosok Seskap Teddy terhadap Prabowo. Nah, apakah yang disampaikan oleh Amin Rais terkait dugaan bahwa Teddy itu adalah seorang gay? Sehingga ini banyak mengundang berbagai komentar dan reaksi dari masyarakat maupun netizen di sosial media. Sampai sekarang pun ya kita lihat Seskap Teddy tidak pernah memberi klarifikasinya atas ucapan dari Amin Rais terhadap dirinya yang dikatakan sebagai seorang gay. Gimana ceritanya bisa jadi guru ngaji, Pak Prabowo? Itu long story ya, panjang ceritanya. Gimana ceritanya? Ya, waktu kita di Jordan lah, sama-sama di Jordan. Ya. Saya kan sebelumnya 98 berarti ya? 98. Ya. Sebelum itu kan sudah kenal dari 94, 95 udah. Mulai kenal-kenal gitu, beliau kan sering bikin pengajian di Kopassus tuh kan, markas Kopassus. Ya. Waktu itu masih junior lah, masih umur 20, umur 24, 25 waktu itu. Ya, nah saya kebetulan juga ya, istilahnya mau menuntut ilmu lah, ke Jordan juga. Oke, sekolah. Ya, sekolah. Nggak tahu cerita, ternyata Bang Margono tuh diundang sama Prabowo untuk berkunjung ke Jordan. Nah, karena Bang Sumargono ini tahu saya, waktu itu ada Ustadz Khalil Ridwan, macam-macam, itu dipanggil. Dia tahu saya di sana, dia panggil, Sambo, kamu di mana? Nah, saya di Aman, dia bilang, datanglah ini ke Hotel Meridian atau apa, datang sore kemari kan. Udah saya datang, ya, kasih tahu tempatnya, ternyata di ruang saya begitu masuk, udah ada kumpul banyak orang, nah, ada Bang Margono, ya, ada Ustadz yang lain, Khalil Ridwan, ternyata ada juga Prabowo. Waktu itu ada Prabowo gitu. Nah, disitulah mulai kenal agak mulai dekat, gitu. Itu Bang Sumargono bilang kepada Pak Prabowo, Mas, ini di Jordania harus belajar agama lah gitu. Mumpung di sini ada sahabat kita Ustadz Sambo, belajar sama beliau. Kira-kira gitulah. Akhirnya ya semenjak itu, setelah selesai itu ya seringlah ketemu, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. 2014 ketemu lagi. Baru intens lagi. Apa yang mempertemukan? Waktu itu saya sekjen PKS namanya Taufik Ridho, teman saya di Jordan, dia lulusan Jordan. Itu saya di satu kamar sama beliau, apa istilahnya? Kos. Bukan kos, apa? Asrama. Numpang. Oh, gitu. Saya numpang. Oke. Nah, ketika waktu itu dia jadi sekjen PKS. Nah, PKS itu 2014 kan dukung Prabowo. Oke. Panggil Taufik Ridho, Ustadz Sambo, kemari, kita dukung Prabowo nih. Ustadz harus dampingi beliau nih, gitu. Nah, disitulah ketemu kembali. Oke. Nah, setelah diajak tokoh PKS itu, sekjen waktu itu, akhirnya ketemu Prabowo, Ustadz Sambo di sini ya. Nah, itulah dia bilang, itu sebenarnya juga ini guru saya, cuman saya nggak lulus. Itu seperti pernyataan itu. Tapi 2014 itu pure urusan politik ya? Urusan politik. Nggak ngaji lagi? Nggak pernah ngaji lagi. Oke. Ya, tapi kan kita kalau ketemu sering ingatkan, ayo kita sholat, ayo kita apa kan. Oke. Nah, setelah itu cukup intens ya? belum lagi intens. Selesai dia gagal, ya saya balik lagi ke dunia dakwah gitu loh. Dia balik lagi.
Nah kembali lagi 2016. Disitulah mulai intensnya saat ketika kita dukung gubernur waktu itu. Nah, disitulah paling mulai intens itu disitulah. Ya, kita dukung gubernur yang sama waktu itu. Nah, disitulah saya jumpa Pak Amin. Jadi saya jumpa Pak Amin itu sebenarnya jadi saya kenal Pak Amin itu justru dimulai 2016 itu. Bukan dari jauh-jauh belum gitu lah. Nah, ketemunya di Kertanegara di rumah Prabowo waktu kita sedang sibuk-sibuk mau menentukan Anies sebagai calon gubernur dari Partai Gerindra kan. Di situ justru Prabowo lah yang mengenalkan saya kepada Pak Amin. Ini Pak Amin, ini Ustaz guru saya dulu di Bogor, di Jordan. Pak Prabowo menganggap Pak Amin sebagai apa dan bagaimana sebaliknya? Kalau kita jujur, Pak Prabowo itu mengaku Pak Amin sebagai ayatullah, dia bilang. Ini ayatullah guru politik saya, dia bilang gitu. Kemudian sampai pernyataan Pak Amin yang terbaru mengenai hubungan pribadi antara Pak Prabowo dengan Teddy Indrawijaya, menurut Ustadz Sambo itu puncak dari apa yang dirasakan Pak Amin atau ada situasi lain? Ya sebenarnya kalau saya pikir lagi-lagi ke concernnya Pak Amin ini kan dua hal sebenarnya. Satu, ya tetap lagi-lagi kebangsaan. Dia berharap Pak Prabowo ini di zaman Pak Prabowo ini Indonesia harus bener kan kira-kira gitu. Sebagaimana cita-cita kita dulu, kita sering ngobrol. Itu kan gitu. Itu yang harapan Pak. Tapi kan makin kemari kan ternyata harapan itu kan tidak terwujud gitu loh. Yang dilihat Pak. Malah kan Pak Amin malah agak cukup keras kan mengapa Pak Prabowo menjadi kelanggutan Jokowi kan gitu. Itu yang keras sekali kan Pak Amin ngomong itu kan. Jadi gitu kan. Jadi lagi-lagi kepentingan bangsa. Jadi harapan besar kita taruh kepada Prabowo gitu sebagai teman dan juga sebagai anak bangsa. Tapi kok makin kemari, kok makin ke sono kan gitu. Ada kekecewaan. Ada kekecewaan di situ. Kok nggak cocok dengan ini? Pak Amin kan terus ngingkat kan di video-videonya kan kita nggak bisa masuk kan. Kita berapa kali ngundang Pak Prabowo, kita ajukan surat supaya kita pengen audiensi Partai Umat gitu loh. Terus kita ajukan surat supaya ikut bisa datang di acara kita kan. Kita nggak ada respon. Oke, Pak Amin kan ya karena tidak bisa masuk memberikan nasihat dari dalam, ya Pak Amin bikin konten-konten mengingatkan dari luar kan gitu. Oke. Tapi mengapa ada tuduhan yang sifatnya personal, Ustaz? Nah, jadi sebenarnya lagi-lagi kembali di situ. Ya, jadi lagi-lagi concern. Jadi saya bilang tadi belum ya. Pertama kan satu concernnya di kebangsaan. Kedua kan concernnya ya karena kedekatan gitu loh, kecintaan beliau kepada Pak Prabowo. Gitu. Itu sebenarnya intinya di situ. Ya istilah saya bukan mantan lah, tapi tetap ada hubungan lah ya kan. Kita kemana persahabatan nggak pernah putus kan. Kalau Pak Prabowo kan selalu hubungannya tetap selalu personal itu tetap dijaga oleh Pak Amin, gitu kan. Jadi walaupun kita mungkin beda politik, tapi kedekatan itu tetap dijaga, tetap menganggap Pak Prabowo sebagai sahabat kan. Maka beliau ingatkan terus kan. Nah jadi gitu. Nah makanya peristiwa ini kan bergulir sebenarnya bukan sekarang. Pak Amin sudah menyebutkan di 3 bulan yang lalu. Saya ingat betul. Silakan dibuka channel beliau itu. Itu udah jelas bunyi kalimatnya. Awasi Teddy. Itu udah jelas itu. Maka ya jadi heboh. Ini mohon maaf ya, dengan segala hormat saya tidak ingin jauh dari itu, tetapi silakan. Bahkan saya pernah menulis bahwa LGBT itu udah masuk istana. Artinya apa? Yang melakukan perilaku itu tidak hanya Presiden dan Teddy, yang lain-lain begitu juga. Jadi pejabat-pejabat ini udah rusak. Jadi hal-hal yang begini ini udah terjadi di zamannya SBY. Nah, saya tidak tahu apakah meninggalnya Bu Ani itu karena itu atau karena yang lain. Sekarang Teddy sudah dinaikkan menjadi letnan kolonel. Itu tidak memenuhi syarat. Nanti saya uraikan. Berarti sangat mungkin tahun depan dia akan naik lagi jadi kolonel, berikutnya menjadi brigjen. Artinya betul-betul sudah memenuhi syarat untuk eselon 2. Dia, letkol ini, eselonnya adalah eselon 4. Eselon 3-nya kolonel, eselon 4 letnan kolonel. Jadi dia belum memenuhi syarat lagi untuk ini. Jadi nanti tahun 2027 kemungkinan dia menjadi brigadir jenderal, naik pangkat tiap tahun. Ini merusak, betul-betul merusak sendi-sendi aturan main di militer kita. Negara ini rugi dalam kasus Teddy. Pertama, dia ditempatkan, dia dididik, dikirim ke Amerika untuk mengikuti di Kelapa 1 sekaligus Ranger. Seharusnya begitu pulang, dia menjadi komandan kompi, aplikasikan ilmu Rangernya. Kirim dia ke Papua, pimpin kompinya untuk menghadapi OPM itu. Bukan kemudian, ini dia Kopassus ini, Komando Pasukan Khusus. Bukan tugasnya buka tutup pintu. Seharusnya buka tutup pertempuran, bukan buka tutup pintu. Dan juga bukan pegang-pegang map gitu. Ini dia, tentara ini diciptakan untuk memimpin pertempuran. Untuk tugas perang, bukan tugas-tugas seperti ini. Jadi
saya ingin mengingatkan juga bagaimana Mayor Benny Murdani dulu ditawari untuk menjadi pasukan pengawal Presiden Soekarno, Cakrabirawa. Tidak mau, saya pasukan komando. Saya lebih baik ditugaskan untuk tugas negara yang lebih berat daripada ini, daripada sekedar menjadi tentara yang mengawal presiden yang hanya gagah terlihat di istana. Sama dengan Bambang Wijonarko, ajudan Presiden Soekarno, yang akan dinaikkan pangkatnya menjadi Brigjen oleh Presiden Soekarno. Dia tolak, saya belum sesko Pak, jadi tidak memungkinkan saya untuk itu. Ini orang-orang hebat, seharusnya Teddy mengikuti itu. Dia belum memenuhi syarat semuanya. Jadi kalau misalnya lulusan Akademi Militer tahun 2011 untuk menjadi letkol itu butuh waktu 18 tahun dari sejak dia dilantik. Itu pun dengan catatan dia sudah lulus, pertamanya adalah pendidikan pengembangan spesialisasi. Kemudian di Kelapa 1. Oke, dia sudah di Kelapa 1 di Amerika, tapi di Kelapa 2 tidak. Sesquad tidak. Jadi seharusnya Teddy baru akan menjadi letnan kolonel harus 23 tahun lagi. Berarti baru sekitar tahun 2034 baru memenuhi persyaratan dia untuk menjadi letnan kolonel. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Ya. Saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan. Saya diberitahu aliran hukum itu, Komdiki tidak berlaku. Ya. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Ya. Saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan. Amin Rais tolak tarik pernyataan siap lanjut pengadilan. Akan minta dokter spesialis buktikan apakah tuduhan pada Seskap Teddy benar atau salah. Aduh, semakin seru aja ya, ini lucu ya. Ini misalnya ini sampai lanjut ke pengadilan gitu ya. Ini akan membagongkan gitu ya. Lain seperti kasus ijazah palsu misalnya ya. Itu kan. Kalau lanjut di pengadilan kan ya tinggal tunjukin ijazah aslinya kalau memang ada gitu kan. Ya walaupun sampai sekarang nggak kunjung ditunjukin ijazah aslinya di pengadilan. Nah kalau kasus ini misalnya di pengadilan itu apa yang harus ditunjukkan gitu ya. Apa harus nunjukin kejantanan gitu. Blunder kan ya, gitu kan, gitu kan. Jadi apa gitu ya. Nah tapi nggak mungkin loh ya seorang Amin Rais gitu ya berbicara tanpa bukti yang kuat ya. Ya mungkin beliau berani speak up seperti itu karena mungkin sudah mengantongi bukti-bukti ya dari narasumber mungkin ya, dari teman-teman terdekatnya Bunda Teddy mungkin, Bunda Teddy, apa sama Seskap Teddy. Dan gak sedikit netizen yang percaya dengan pernyataan Mbak Amin Rais ini gitu ya. Ya mungkin netizen juga menilai gitu ya. Dari mungkin dilihat dari potongan-potongan video ya, banyak kan beredar gitu kan, banyak potongan-potongan video Seskap Teddy yang dari gestur, dari mimik muka gitu kan, yang menunjukkan memang ke arah situ gitu ya. Kalau Komdiji mau melaporkan ini kepada pihak kepolisian misalkan, legal standingnya kan nggak masuk. Yang dipermasalahkan kan Teddy, bukan presiden. Jadi kalau Teddy yang dipermasalahkan sebagai Seskap, rasanya itu memang tidak ada jalur bagi Komdiji untuk melaporkan Amin Rais gitu. Dan masalahnya kemudian yang lebih pelik, yang lebih sulit sebenarnya adalah soal tuduhan Teddy sebagai gay. Ini kan sulit atau apa ya, setahu saya belum ada cara untuk bisa membuktikan seseorang itu punya orientasi seksual yang berbeda daripada kebanyakan. Setahu saya belum ada alat untuk bisa membuktikan itu semua. Nah, ini yang diperhitungkan sama Amin Rais dan dimainkan dari celah yang sangat-sangat sempit, dan itu yang membuat pemerintah jadi kelimpungan hari ini. Seandainya video Amin Rais dihapus dan tidak ada konvers, tidak ada pernyataan atau ancaman kepada masyarakat gitu ya, maka isu ini pasti langsung selesai.
tidak ada laporan, isu ini akan langsung selesai nih. Tapi karena ini sudah katanya dilaporkan kepada pihak kepolisian, ada ancaman akan melaporkan semua akun. Sekarang masalahnya, gimana caranya untuk membuktikan bahwa Teddy gay atau tidak? Itu nggak ada alatnya, dan disinilah letak permainan yang dimainkan sama Amin Rais, dipancing gitu. Karena membuktikan Teddy itu gay atau tidak, itu jauh lebih sulit dibandingkan membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Ya karena nggak ada alatnya gitu. Kalau ijazah masih ada tuh alat-alatnya, masih ada pembuktiannya gitu. Tapi kalau Teddy sebagai pribadi, sebagai manusia gitu ya, nggak ada alat yang bisa mendeteksi seseorang itu gay atau enggak. Ini awalnya adalah Jokowi yang belagu, nggak mau nunjukin ijazahnya ke publik. Padahal sama pengadilan tuh udah diputusin kalau ijazah Jokowi adalah milik publik. Kadang heran juga gue sama si Jokowi. Dia tuh masih makan dari duit rakyat. Tapi ada rakyat yang mau ngelihat ijazahnya aja nggak boleh. Dan gue ngelihat dia tuh malah kayak menikmati keributan di tengah anak bangsa. Sarap itu. Kondisi ini tuh membuat Pak Yusuf Kalla yang seorang juru damai ikut bersuara. Sebenarnya nih ya, Pak JK ini sebenarnya ngebelain Jokowi. Dia nggak mau Jokowi terus-terusan direpotin sama urusan ini. Dia juga nggak mau anak bangsa meributkan hal-hal konyol kayak gini. Makanya statement Pak JK clear. Saya yakin ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi Pak Jokowi tinggal tunjukin aja ke publik. Kira-kira begitulah statementnya Pak JK. Tapi apa responnya si Jokowi? Tetap keras kepala, tetap songong, tetap belagu. Dia katanya tuh tetap mau ngasih lihat cuman di pengadilan. Padahal ini bukan soal pengadilan. Ini soal etika dan moralitas. Elu itu makan duit rakyat. Makanya ada bagian dari diri elu yang rakyat berhak tahu. Simple kok itu. Cuman agak susah sih ngomongin urusan etika dan moral sama si Jokowi. Emang dia punya etika? Nextnya apa? Dia disinyalir menggerakkan pasukan termulnya untuk nyerang Pak JK. Nah, videonya Pak JK tuh dipotong. Yang motong siapa? Ya semua kecurigaan pasti ke pasukan termul. Karena abis itu, cecunguk termul seperti Abu Janda, Ade Armando, terus ada Grace Natali, ikut bareng-bareng nyebarin potongan video itu dengan dikasih bumbu narasi seolah-olah Pak JK menista agama Kristen. Dan mendadak ada beberapa orang sampah mengatasnamakan umat Kristen melaporkan Pak JK. Dan itu kerjaan siapa? Salah satunya ya termul alias kader PSI. Pak JK yang awalnya nggak mau cari masalah pasti nggak bakalan diem aja. Karena harga dirinya diinjek-injek sama termul. Karena bagi orang Bugis Makassar, yang namanya harga diri itu adalah mahkota. Kalau itu diinjek-injek pasti bakal ngelawan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Selain narasi penistaan, termul-termul itu juga menyebarkan narasi kalau Pak JK nggak tahu terima kasih. Udah diajak Jokowi jadi wapres, malah nyerang Jokowi. Itu Pak JK udah pasti nggak terima dengan narasi-narasi itu. Pak JK langsung bilang, kasih tahu tuh sama termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Dan omongan Pak JK itu ternyata udah dibenarkan sama si Jokowi beberapa tahun kemarin. Jadi nggak ada yang salah sama omongannya Pak JK itu. Nah, termul ternyata udah kehabisan cara menghadang perlawanan balik dari kubunya Pak JK.